Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-7, yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Nah, ini kan dua-duanya sudah jadi bahasa Indonesia gitu ya. Kalau yakin sama lah mungkinnya maknanya. Artinya tanpa sedikit pun lah itunya, tanpa sedikit pun ada ragu, nah itu yakin. Nah, adapun dalam hal ini ya, dalam hal ini yakin di sini kan yakin seperti di dalam Al-Qur'an ya, kemarin sudah disebut ayatnya. Ada 11 ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata yakin. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 4, ya, surat Luqman ayat 4 atau ayat 3. Ya. Di dua ayat tersebut menggunakan kata yakin ya, terkait dengan akhirat. Yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Kata yuqinun itu kata kerja ya, dari ya yakin lah, itu kata kerjanya. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Nah, diantaranya itu ya menggunakan kata yakin ya di ayat tersebut. Dan ya diantara penjelasannya apa itu yakin, Ibnu Mas'udnya yang mengatakan, perkataan Ibnu Mas'ud ini dibuatnya di dalam kitab Fathul Bari, di syarah kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan tentang iman. Ibnu Mas'ud mengatakan al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna, itulahnya iman yang sempurna. Nah, sekarang bagian yang kedua nih ya dari judulnya, yaitu tawakal. Nah, kalau ini tawakal antara makna sesungguhnya yang dimaksud gitu ya oleh Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak juga kata ini tentang tawakal. Nanti juga ada ayat-ayatnya nih ya karena bab ini juga dimulai dengan ayat-ayatnya, sebelum ke hadis-hadis dimulai dengan ayat-ayatnya. Kalau tawakal menurut bahasa ya ini kan jadi salah, itu jadi salah praktek gitu ya. Jadi salah prakteknya kalau salah memahami tawakal itu apa. Ya, kalau salah memahami makna tawakal ya prakteknya juga salah. Dan ternyata tentang tawakal ini ya ini di dalam kitab ini, di kitab Dalilul Falihin ini banyak ternyata yang mendefinisikan lah, sebutnya itu apa itu tawakal. Nah, dalam bahasa kita itu entah apanya di dalam kamus nih, coba kita buka, mudah-mudahan ada nih. Ini maksud saya membuka kamus itu biar terlihat gitu ya, terlihatnya banyak gitunya yang merasa artinya ya sudah tawakal gitu. Nah, padahal ini nih dalam bahasa ini dalam kamus bahasa Indonesia nih ya, pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah, kurung dalam penderitaan dan sebagainya.
Contoh kalimatnya habis akal baru tawakal. Ya, ya kan baiklah siga kieu ya di ini tidak salah sih pasti ininya. Salah dalam arti di sini pasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu ya menurut kamus nih ya. Atau percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini benar tapi baru sebagian dari tawakal itu. Di antara tawakal itu ya ini di antara bagiannya bagian dari tawakal adalah pasrah kepada Allah, percaya gitu sepenuh hati kepada Allah. Nah tapi kalau hanya seperti ini, nah ini jauh dari makna tawakal. Menurut Al-Quran itu tawakal itu apa? Karena di dalam Al-Quran itu ayat tentang tawakal itu banyak. Ada yang perintah, di antaranya di surat Al-Furqan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian juga ada wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, dan sebagainya nih ya. Nah, kita lihat dulu nih dari ini judulnya ya, kitab ini kitab Dalilul Falihin ini menerangkan gitu apa itu yakin, yaitu yang kemarin. Nah, sekarang ini bagian yang kedua dari judulnya yaitu tawakal. Banyak yang berusaha gitu mendefinisikan apa itu tawakal. Diantaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dan lain-lain. Mereka mendefinisikan la yustahaqqu ismut tawakkali illa man lam yukhalid qalbahu khaufa ghairillahi min sabuin aw aduwin hatta layat lubu rizqo sikotan bidomanillahi rozaqahu. Tidaklah benar gitulahnya disebut tawakal kecuali orang yang tidak menyatukan hatinya dengan takut kepada selain Allah. Misalnya takut hewan buas, takut musuh, hingga dia tidak mencari rezeki. La yatlubu hatta la yatlubu rizqo sikotan bidomanillahi rozaqahu, hingga dia tidak mencari rezeki karena percaya kekuasaan Allah yang memberinya rezeki. Itu Imam At-Tabari. Ini belum sebetulnya dengan definisi demikian ini belum pas lah gitunya. Kemudian satu lagi ini ya, ada juga yang mendefinisikan as-siqatu billahi wal iqanu bi anna qada'ahu nafizun. Percaya kepada Allah dan yakin bahwa ketetapannya itu pasti terjadi. Wattiba'u sunnati nabiyhi, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'yi fi ma la budda minhu, dan berusaha pada sesuatu yang diwajibkannya, min mat'amin wa masyrobin, berupa mencari makan, mencari minum, wa taharruzi minal aduwi, dan berhati-hati dari musuh, kama fa'alahun anbiya'u sallawatullahi wassalamuhu alaihim, ya, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh para nabi. Itu ini juga apa namanya, seolah-olah terbatas lah, belum mencakupnya. Di sini disebutkan seolah-olah hanya mencari makan, mencari minum, kemudian berhati-hati terhadap musuh. Satu lagi ini ya, yang mendefinisikan nih, yaitu
Alah yang mana nih? La yasihu indahu mutawakkalu ma'al iltifati. Tidak sah, tidak benar disebut tawakal kalau masih gitunya, kalau masih apa namanya, kalau masih berpaling gitunya, berpaling atau apa bahasanya nih ya. Tidak benar disebut tawakal kalau masih berpaling kepada selain dari bahasa namun hesenya. Ya, tidak benar disebut tawakal kalau masih berpaling dari Allah, artinya berpaling dari Allah. Wattumaninati ilal asbab, dan merasa tumaninah, hanya merasa tenang gitu ya, hanya karena sebab. Bal fi'lul asbabi sunatullah. Nah, akan tetapi melaksanakan sebab-sebab itu adalah sunatullah, wa hikmatuhu, dan itu hikmahnya, dan percaya wasiqatu bi annaha tajlabu naf'an wala dharron, dan percaya bahwa dia itu tidak bisa memunculkan manfaat atau madorot, wal kullu minallah, dan seluruhnya itu dari Allah. Nah, itu pabelit sebenarnya namanya, banyak ya teh apa namanya yang berusaha mendefinisikan tawakal gitu ya. Nah, ini saja nih ya yang pendek tapi pas gitu ya untuk mendefinisikan tawakal. Nah, itu yang ada saya ambil dari kitab Tahdzibul Akhlaq. Jadi kajian Tahdzibul Akhlaq memang masih jauh sih ke bab tawakal. Nah, definisinya seperti ini nih. I'timadul qalbi 'alallahi ma'a mubasyaratil asbabi wal imani billahi bi annahu la yudhi'u ajral amilin. Nah, ini tepat, itu ini benar gitu makna tawakal itu yang seperti ini. I'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan, menyerahkan hati kepada Allah. Ya, atau kalau menurut bahasa ya, kalau menurut bahasa tawakal itu artinya mewakilkan. Ya, wakil juga bahasa Arabnya, tawakal artinya mewakilkan. Kalau sudah mewakilkan arti kan menyerahkan sepenuhnya. Itu secara bahasanya tawakal itu berarti mewakilkan. Dalam arti mewakilkan itu menyerahkan sepenuhnya. Jadi kalau bertawakal kepada Allah artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu, tawakal itu hanya sampai di sana, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu tidak salah, makanya tadinya kalau di dalam Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Ya, nah baru satu poin, berarti i'timadul qalbi 'ala Allah. Entah nih yang membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu emang bacanya sampai di sana. Masih ada lanjutannya, belum selesai. I'timadul, terjemah dulu lah ininya, definisinya nih. I'timadul qalbi 'ala Allah, nya pasrah tadinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ma'a mubasyaratil asbab. Ma'a itu artinya dibarengi, bersamaan dengan, gitulahnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah bersamaan dengan itu atau dibarengi dengan mubasyaratil asbab. Mubasyaratil asbab itu adalah menempuh, olah gitunya, menempuh apa yang menjadi sebabnya.
Atau dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi disertai, dibarengi dengan ikhtiar, gitulah tepatnya ini ya. Tetap dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Ini yang disebut dengan sebab, karena dari sebab ini nanti ada akibat atau ada hasilnya apa gitu ya. Jadi barengi dengan ikhtiar, usaha, dan itu juga belum selesai. Dan juga beriman kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menghilangkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan ajrul amilin, pahala orang yang sudah beramal. Ini nih paling tepat nih ya, definisi tawakal. Nah dari sekali lagi atunya definisinya, menyerahkan atau pasrah sepenuhnya kepada Allah dibarengi dengan ikhtiar, dan dibarengi dengan ikhtiar dan beriman atau yakin itulahnya, atau yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang tak beramal. Itu ikhtiar ya gitu kan, ikhtiarnya itu jadi amal. Nah dari definisi ini dia sering di kita ini kan mendengarnya, kita sering mendengar ucapan manusia hanya bisa berusaha. Tak eta numu basyaratil asbab, usaha manusia nih. Manusia hanya bisa berusaha. Ini bahkan orang kafir juga seperti itu bicaranya. Manusia hanya bisa berusaha atau manusia hanya bisa berencana. Adapun Tuhanlah yang menentukan hasil. Itu kan terkenal gitunya, kalimat itu terkenal, bahkan kafir pun mengatakan demikian. Manusia hanya bisa berusaha atau manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menetapkan hasilnya. Ini benar ya, karena manusia bagian berusaha, yang bagian menetapkan hasil itu adalah Allah. Jadi hasilnya seperti apa bukan manusia yang menentukan demikian. Ya, dari sebab ini sebab akibat, sebabnya itu usaha manusia, akibatnya itu adalah hasil yang diberikan oleh Allah. Kalau kita anggap ini sebab akibatnya, sebabnya itu adalah apa yang diamalkan manusia, hasilnya itu adalah yang ditetapkan oleh Allah. Nah kalimat tersebut itu tidak salah, benar. Manusia itu ya bagiannya hanya bisa berusaha, berencana, artinya untuk menetapkan hasil mah tidak akan ada yang bisa. Manusia itu hanya bisa berusaha, berencana. Allah lah yang menetapkan hasil. Kalimat ini benar, tapi apa ini tawakal? Tidak lengkap berarti. Sama tadinya seperti apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apalagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi tawakal itu hanya pasrah, selesai. Ya, pasrah atau percaya sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Itu belum tawakal. Itu bagian itu dari tawakal. Nah tawakal itu diawali dengan i'timadul qalbi 'ala Allah. Nah yang kalimat barusan, manusia itu hanya bisa berencana, berusaha, Allah lah yang menetapkan hasil. Jadi seolah-olah terbagi dua fase. Fase pertama ini bagian manusia berusaha. Allah itu nanti, gitu kan? Allah itu nanti bagian hasil. Jadi seolah-olah begini, manusia berusaha. Nah, setelah usaha manusia selesai, sudah manusia itu diam saja, karena kan bagiannya hanya sampai di sana.
tinggallah Allah menetap bagian Allah sekarang, menetapkan hasil. Artinya Allah melihat dulu amal manusianya. Oh seperti itu ya, itulah kurang lebihnya, seolah-olah Allah memantau gitu manusia berusahanya seperti apa hingga manusia ini selesai dengan usahanya. Nah barulah Allah turun tangan, seolah-olah demikian nih, ini maknanya nih ya. Barulah sekarang bagian Allah. Allah melihat hasil manusia, usaha manusianya begini, ya lah kata Allah itu, ini hasilnya. Jadi seolah-olah terbagi dua. Pada waktu manusia ini berusaha, Allah sudah ada belum di sini? Peran Allah ada nggak? Ini peran Allah ada nggak di usaha manusia? Kalau kalimat tersebut nggak ada, Allah itu nanti saja bagian menetapkan hasil setelah usaha manusianya selesai. Ta'eta salah kaprah. Makanya diawali dengan i'timadul qalbi 'ala Allah. Sejak awal Allah itu sudah dihadirkan. Nah contoh nama, iyalah ini sering misalnya kalau seseorang sakit, kalau dia tawakal, maka sejak awal dia sadarlah tentang sakitnya ini ada kaitan dengan Allah nggak? Ada peran Allah nggak? Bahkan kan di dalam bab sabar dia meyakini bahwa ini ketetapan Allah. Artinya Allah, makanya Allah itu sudah dihadirkan sejak awal. Dia pasrah, Allah tetapkan sakit, dia menerima gitunya. Allah menetapkannya sakit, tidak menyalahkan Allah, tidak ngarasula gitu ke Allah. Dia menerima gitu, Allah menetapkannya sakit. Kemudian dia ini berusaha untuk sembuh. Nah, berikhtiarlah, berobat berarti nih berikhtiarnya. Terus hasilnya bagaimana? Benar sih, hasil itu bagian dari Allah. Tapi orang yang disebut dengan tawakal, yang pokok adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Yang pokok adalah itu. Tapi itu tidak cukup tanpa disertai dengan ikhtiar, beramal, berusaha. Adapun bagian hasilnya ya benarlah dia mengakui bahwa hasil itu bagian Allah yang menetapkan. Nah, di bagian ujungnya nih definisi di sini, dan disertai juga dengan beriman kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal, berikhtiar, berusaha. Nah, artinya kalau saja hasilnya tidak sesuai dengan menurut perhitungan kita, usaha begini kan hasilnya harusnya itu kan perhitungan kita. Jadi seringkali kita mengatakan hasil tidak sesuai dengan usaha. Hasil ini tidak sesuai dengan usaha. Menurut manusia tidak sesuai itu. Karena kalau menurut manusia tadi dengan usaha yang begini maka hasilnya itu kan menurut manusia. Nah ini harus, tawakal itu harus disertai dengan beriman bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Artinya bahwa kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai keinginan, nggak akan ada kecewa. Kenapa? Karena dari awal kan sudah i'timadul qalbi 'ala Allah. Artinya dari awal sudah pasrah kepada Allah. Saya akan berikhtiar, adapun hasilnya seperti apapun yang Allah kehendaki saya terima. Sejak awal itu sudah dimunculkan. Ya, sejak awalnya i'timadul qalbi 'ala Allah itu artinya itu sudah ada sejak awal. Kalau itu tidak dari awalnya, kalau tidak dari awal berarti diawalinya dengan ikhtiar berarti. Yang tadi nu eta mah
Manusia hanya bisa berikhtiar. Sebelumnya tidak i'timadul qalbi 'ala Allah dulu, berikhtiar dan merasa cukuplah bagian saya itu manusia hanya sampai berikhtiar. Selanjutnya mangga, itulah disebutkan dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ternyata ketika Allah menetapkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dengan yang dikalkulasikan, dengan yang dipikirkan oleh manusia, dia akan menyalahkan Allah. Nah, hanya Allah teh syakur padahal kurang kumaha usaha teh tah eta teu tawakal berarti. Kurang kumaha usaha itu kan menurut kamu, cek Allah teh meureun mun Allah itu kan menurut kamu. Kalau usahanya begini maka hasilnya. Nah, ini yang makanya ini nih definisi tawakal yang pas gitu, yang tepat nih. Tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Kalau i'timadul qalbi 'ala Allah artinya diawali dengan pasrah, berserah diri kepada Allah. Kalau contohnya orang ketika sakit berusaha untuk sembuh. Nah, di sini nih ada nih tawakal gitu ya. Dalam hal ini ada tawakal. Kalau i'timadul qalbi 'ala Allah artinya sejak awal dia sudah menerima, sudah pasrah, Allah tetapkan sakit. Ma'a mubasyaratil asbab, kepasrahan tersebut dibarengi dengan ya berusaha tetap untuk sembuh. Bukan hanya pasrah cicing banyak, itu bukan tawakal. Ini artinya menerima gitunya. Allah menetapkannya sakit, dia menerima, dia pasrah, dia tidak menyalahkan Allah ketika Allah menetapkannya demikian. Tapi kalau hanya sampai di situ masih jauh kan dari kata tawakal. Tadi menurut kamus mah sok sing tawakal ya, sing sabar sing tawakal. Ngan nasehatan sing sabar sing tawakal. Ieu ngan nasehatan tawakal teh apa teh ari tawakal teh naon? Pokoknya mah pasrah lah. Ini dari awal berartinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Artinya Allah itu sudah dihadirkan sejak awal. Berarti pada waktu dia berusaha mubasyaratil asbabnya ya, ketika dia berikhtiar, berusaha, di sini Allah ada nggak? Atau nanti saja bagian hasil? Pada waktu manusia itu berikhtiar, Allah sudah terlibat belum? Kan sejak awal Allah itu sudah dihadirkan, dibawa gitu kepada masalah ini. I'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Tak ikhtiar usahanya pun itu tidak lepas dari Allah, karena sejak awal memang Allah sudah dihadirkan, sudah dilibatkan. Bukan nanti saja Allah mah bagian hasil lah, pokoknya mah cicing ayeuna mah bagian kita saja yang berusaha. Padahal dengan makna demikian, dengan makna sejak awal Allah itu sudah dihadirkan, artinya tidak lepas dari Allah. Sejak awal itu sudah dikaitkan dengan Allah, tidak lepas dari Allah. Maka pada waktu berikhtiar, berusahanya pun jangan dikira Allah tidak terlibat di sini. Nah, kalau Allah terlibat ketika kita berikhtiar, berusaha, beramal, di situ ada misalnya kalau ini di situ ada bantuan Allah nggak sehingga kita bisa beramal? Justru kan Allah memudahkan atau menyulitkan itu ketika seseorang itu beramal. Nah, kalau sejak awal sudah demikian, sudah pasrah menerima waktu berusahanya ini, satu murinannya ini
Satu, jangan keluar berarti dari ketentuan Allah. Kalau contohnya sakit berusaha untuk sembuh, ketika berusahanya kalau sakit, ketika berusaha untuk sembuhnya itu jangan melanggar aturan Allah. Nah, di antara yang disebut melanggar aturan Allah itu kan dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW atau di zaman jahiliyah, bukan di zaman Rasul. Di zaman jahiliyah itu pengobatan sudah ada, tapi juga populerlah dengan pengobatan cara jahiliyah. Pengobatan cara jahiliyah itu berlangsung. Nah, maka kalau contohnya sakit, maka ketika berikhtiar berusaha untuk sembuhnya itu jangan sampai melanggar aturan Allah. Kalau dari awal itu Allah sudah dihadirkan. Nah, kemudian ketika berusahanya itu bisa jadi Allah memberi bantuan sehingga ikhtiar usaha yang dilakukannya ini menjadi mudah karena Allah memberi bantuan. Kemudian seperti apa hasilnya? Kan sejak awal sudah pasrah, sudah menerima, sakitnya saja dia menerima bahwa ini Allah yang menetapkan. Nanti bagian hasilnya bagaimana? Kalau yang benar tawakal juga pasti akan menerima apapun hasil yang Allah berikan. Andai tidak sesuai, maka malah ada yang hasilnya nihilnya, malah ada yang nol gitu hasilnya. Contoh nama lah. Andai begini misalnya, ada di satu keluarganya orang tuanya sakit berat, sakit keras, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ini anak-anaknya misalnya nih yang membiayainya, diobati di rumah sakit sampai harus dirawat di rumah sakit, misalnya beberapa hari dirawat terus meninggal. Hasil kan tidak sesuai. Di mana anak-anaknya nih dari orang tua tersebut membawanya ke rumah sakit sampai harus dirawat, maksudnya apa? Itu kan usaha supaya orang tuanya sembuh, pasti itu usaha supaya orang tuanya sembuh. Hasilnya meninggal, mayar anger kudu. Artinya kan biaya harus tetap dikeluarkan, padahal hasilnya meninggal. Meskipun meninggal gitunya, tetap saja kan harus bayar. Nah, sekarang katakanlah ini biaya atau uang yang dikeluarkannya, rugi nggak padahal hasilnya meninggal? Rugi nggak anak-anaknya ini mengeluarkan uang dengan hasil seperti itu, orang tuanya itu malah meninggal? Taita bagian terakhir, wal imani billahi bi annahu la yudi'u ajrul amilin. Enggak rugi karena Allah tetap akan memberi pahala dari ikhtiar yang sudah dilakukannya, meskipun hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Tapi ini yang pasti makna tawakal itu yang ini nih. I'timadul qalbi 'ala Allah, seharus sejak awal pasrah, tadinya menerima sepenuhnya. Kalau dengan contoh yang barusan atau diberi masalah kayak masalah apa gitu, kalau i'timadul qalbi 'ala Allah ya menerima sepenuhnya, Allah lah yang menetapkannya demikian. Tapi bukan hanya pasrah kemudian diam, ma'a mubasyaratil asbab, pasrah menerima Allah menetapkan demikian itu disertai dengan ya usaha untuk mengatasi masalah. Jadi barengi dengan ya usahalah, berikhtiarlah mengatasi masalah. Karena Allah sudah dihadirkan sejak awal, dalam arti yang tadi yakin bahwa ini ketetapan Allah, pasrah ditetapkan demikian oleh Allah. Tapi tetap masalah ini kan harus
diatasi. Makanya bukan hanya pasrah, tapi dibarengi dengan berusaha, berikhtiar untuk mengatasi masalah. Adapun hasilnya, kalau memang dari awal sudah pasrah kepada Allah, maka hasil apapun yang Allah tetapkan, dia pun akan pasrah dengan hasil yang Allah tetapkan. Dia menerima apapun hasil yang Allah tetapkan. Nah, selain itu, jadi ditambah juga keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang sudah dilakukan, yaitu kalau usahanya ini sesuai, tidak melanggar aturan Allah, maka usahanya ini oleh Allah diberi pahala. Marugi berarti orang Islam masa bener nama dengan hasilnya, dengan hasil apapun yang Allah tetapkan. Dalam arti kan hasilnya bisa sekeinginan, bisa juga tidak. Nah, andai misalnya tadi orang tuanya itu setelah dirawat kemudian sembuh, itu kan hasil sesuai keinginan. Kan membawa orang tuanya ke rumah sakit itu untuk diobati supaya sembuh. Hasilnya sembuh. Itu hasil yang sesuai dengan keinginan. Ternyata kalau meninggal, hasilnya ya hasil kan ininya setelah dirawat lah, dokter misalnya melibatkan beberapa dokter spesialis, bahkan hasilnya meninggal. Itu hasil yang tidak sesuai keinginan. Mau hasilnya sehat, mau hasilnya malah meninggal, usaha ini oleh Allah tetap diberi pahala. Wal imani billahi bi annahu la yudhi'u ajral amilin. Tadi lengkap, berarti seperti inilah tawakal. I'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan, pasrah sepenuhnya, kalau terjemah harfiahnya ini menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah, dibarengi, berartinya dibarengi dengan berikhtiar, dibarengi dengan ikhtiar atau usaha, dan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal, atau Allah di sini Allah tidak akan mengabaikan pahala orang-orang yang sudah beramal. Tah eta tawakal nama eta tah. Ya, dari tadi beberapa definisi itu kurang mencakup gitunya. Karena tadi hanya disebutkan ketika mencari makan, ketika mencari minum, ketika menjauhi musuh. Kalau ini, nah ini benar nih definisinya, benar-benar pas gitulahnya, mencakup. Seperti misalnya barusan dengan contoh ketika seseorang sakit, terus apa sih yang terpikir? Ya, ketika seseorang sakit itu yang ada di dalam pikirannya apa? Mesti tawakal. Pasrah, Allah tetapkan demikian. Tapi bukan hanya pasrah, dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Usaha yang berikhtiarlah, berusaha gitu ya. Adapun nanti hasilnya bagaimana? Mau sesuai keinginan, tidak sesuai keinginan, itu kan bukan bagian manusia, itu bagian Allah. Dia pun pasrah, berarti menerima sepenuhnya hasil apapun yang Allah tetapkan. Nah, andai hasilnya itu tidak sesuai keinginan, tidak akan merasa rugi, tidak akan putus asa, tidak akan muncul buruk sangka kepada Allah. Tetap saja dia yakin bahwa inilah hasil terbaik, meskipun tidak sesuai keinginan. Inilah hasil terbaik yang Allah tetapkan, yang Allah berikan. Dan tetap untung, tidak akan rugi, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Tamangkaning hiji syarat syarat masuk surga tanpa hisab eta hiji-hijina.
Yang syarat masuk surga tanpa hisab tah eta nu bieu tah definisi bieu. Itu syarat masuk surga tanpa hisab. Tawakal hanya satu. Saya sebut hanya satu itu ada kan hadisnya yang menyebut hadis nu kahiji eta dieu tidak. Engke nanti hadis yang nomor 1 itunya yaitu hadis yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat pun berdebat itu saat itunya ketika Rasulullah mendengar akan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat waduh, nu kumaha jalannya orang seperti apa? Wah, pasti yang begini nih, yang begini. Ketika para sahabat berdebat demikian, nah kemudian Rasulullah menjelaskan. 1, tidak musyrik. 2, tidak meruqyah atau minta di ruqyah. Yang ketiga, tidak tatoyur, tidak suka mengira-ngira, menduga-duga, menganggap sesuatu itu sebagai ciri dari apa. Mun aya limu sakereut dina tembok di imah, oh berarti bakal anu ieu tah eta gitu. Padahal limu sakereut naprokna tembok teu aneh atuh, komo meureun di imahna deket kebon mah. Aya papatong ke jero imah, geleberan kan sok disada papatongannya gitu dah di rumah itu. Wah, berarti geus ieu mah alamat ieu mah. Nah, kita eta nu kitu kila-kila sebutan teh nya. Nya 3 eta saat tidak musyrik, tidak di meruqyah atau di ruqyah, tidak menetapkan sesuatu lah demikian. Dan yang terakhir adalah hanya kepada Allah bertawakal. Nutilu merasaan tetara musyrik belum pernah. Kemudian meruqyah, meruqyah, kita diruqyah tidak pernah. Meruqyah tidak pernah, diruqyah tidak pernah. Juga tidak pernah menganggap kalau ada sesuatu itu berarti bakal anu. Mungkin ini sudah bersih. Yang 3, iyalah hiji nu hese nama tawakal. Ternyata ini masuk surga tanpa hisab itu yang paling sulit adalah ini tawakal. Dengan definisi yang barusan. Nah, sekali lagi berarti ini dari yang saya baca di kitab ini, di kitab Dalilul Falihin, penulisnya ini mengutip beberapa definisi tentang tawakal, mulai dari sebutnya ulama salaf, mulai dari yang tadi yang pertama disebut itu seorang tabi'in, artinya itu ulama salafnya, ulama terdahulu, Imam At-Tabari. Nah kemudian juga ulama-ulama yang kekinian menurut penulis ini gitu ya. Nah ternyata dari definisi yang dikutip oleh penulis, baik yang dari ulama terdahulu ataupun yang kemudian, ternyata masih banyak lah itunya, masih ada kelemahan, kekurangan. Nah ininya yang saya temukan itu definisi yang tepat tawakal itu di kitab Tahzibul Akhlak. Dia juga mengutip sebetulnya. Penulis kitab Tahzibul Akhlak pun gitu dia mengutip ini nih definisi ini. I'timadul qalbi 'alallahi ma'a mubasyaratil asbab wal imani billahi bi annahu la yudhi'u ajral amilin. Yang menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dibarengi masalah nama gitunya, dibarengi dengan menempuh atau ikhtiarnya, berusaha menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar atau usaha, ditambah dengan beriman kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Nah penjelasannya sekali lagi lahnya dengan contoh nih ya, mestinya kalau dengan contoh lebih mudah. Nah ketika misalnya Allah memberinya sakit dari awal, dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dalam arti dia akan pasrah, dia akan menerima bahwa
ini ketetapan Allah. Dibarengi dengan ya berusahalah untuk sembuh. Ya dibarengi dengan berusaha untuk sembuh. Dan beriman bahwa usaha untuk sembuhnya ini oleh Allah tidak akan disia-siakan. Atau yakin usaha untuk sembuhnya ini diberi pahala oleh Allah. Nah, perkara hasil, nah itu yang di luar jangkauan, di luar kemampuan manusia, karena itu bagian Allah. Hasil itu bagian Allah. Dan tersirat nih di dalamnya, usahanya juga berarti harus usaha yang tidak melanggar aturan Allah. Usahanya tidak bolehnya dengan usaha dengan cara yang melanggar aturan Allah. Kemudian kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan perhitungan, maka tetap pasrah, karena sejak awal kan sudah pasrahnya, tetap pasrah, tetap menerima apapun hasil yang Allah tetapkan. Andai ketetapan hasilnya yang ditetapkan Allah itu tidak sesuai keinginan, tetap pasrah, tetap menerima, meyakini bahwa inilah hasil terbaik yang Allah berikan. Nah, kalaupun demikian hasil tidak sesuai dengan harapan, dengan perhitungan, dia tetap beriman, dia tetap yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Nah, padahal tawakal ini setiap saat sebetulnya. Karena satu tadi kan syarat masuk surga tanpa hisab hiji, tanu iya kalau musyrik udah tentu lah. Perasaan pernah musyrik dari lahir kan musyrik nggak pernah, ruqyah atau meruqyah atau minta diruqyah nggak pernah. Dan sok ngaruqyah mah itu mangkos. Itu mangkos eta master nasuhuna eta mah soal ngaruqyah mah. Itu boro-boro jelema. Boro-boro jelema tuh kumaha diruqyah ku mangkos mah anjing sakarat wae hirup deui. Jag-jag deui ku mangkos. Terus menjadikan sesuatu sebagai pertanda apa? Tapi kalau misalnya mendung, wah ini pertanda mau hujan, nah itu mantun gitu. Meskipun mendung tak berarti hujannya. Meskipun mendung tak berarti hujan. Iya, hanya mendung, wah iya mah ciri-ciri hujan, bukan yang demikian. Nah, di kita ini suka ada kalau naik kendaraan ngageleng ucing. Entah ini mitos sih sebetulnya sihnya entah ini hanya untuk orang Sunda gitunya. Mun ngageleng ucing, geus alamat apa sebutnya teh lah. Mun ngageleng ucing mah sial ka ditu bakal cilaka. Itu ketetapan dari mana? Tanu kitu tah termasuk salah satunya syarat tidak boleh demikian. Ya, tidak musyrik, tidak meruqyah atau minta diruqyah. Satu lagi tidak tatayur disebutnya bahasa Arab nama. Kalau begini berarti tanda di kita ini banyak nih yang pemahaman demikian nih. Ucing aja jadi korban teh, mun kuburan dilengkahan ucing deui dijadikan korban teh. padahal sok ngalengkahan kuburan teh lain ucing wunggul. Itu mitosnya, itu bukan tidak adanya menurut ajaran Islam yang demikian, itu tidak ada. Yang namanya mitos malah dari turun temurun, dari mulut ke mulut yang gak jelas dasarnya, gak jelas sumbernya, tapi kemudian menyebarlah dan dipercayanya oleh banyak orang, padahal tidak ada kejelasan tentang benarnya hal tersebut. Mun ngageleng ucing teh jual nyupiran dah enggak saya gegebegan tuluy lantaran di dalam pikirannya dia akan celaka karena ngageleng ucing. Eta termasuk tatoyur gitu itu harus bebas, tidak boleh demikiannya karena memang hal itu tidak ada di dalam Islam.
andai gitunya ngageleng ucing kayak ngageleng di jalan juga kita sering menemukan eta burit bekas terlindas. Kalau musim hujan mah kodok, bangkong banyak di jalan juga yang terlindas. Tapi nu ngageleng berit, nu ngageleng bangkong mah kalem, nggak ada perasaan nanti bakal celaka. Nah tapi eta ngageleng ucing, mun ngageleng ucing, oh berarti dia itu kena nih oleh yang nomor 3 barusan, menganggap sesuatu itu sebagai pertanda dari apa gitulahnya. Tapi beda deui nu bieu mah lamun ningali wah mendung buru-buru jahitan popoyan teh lantaran ini kan tanda mau hujan. Nah kalau itu bukan tidak termasuk yang demikian eta geleng ucing contohnya gitu geleng ucing dianggap sial aduh. Dan nggak pernah kejadian kan kalau ada jenazah dilangkahi kucing kemudian hidup lagi, kan mitos sama gitu. Kalau ada jenazah gitunya yang dilengkahan ucing maka akan hidup lagi, bangkit lagi. Sakti itu ucing. Sigara teh mun ngageleng ucing eta ucing nu geus paeh wae tingalikeun ku aing pokona mobilna sia digaleongkeun ucing teh nu kitu teh. Nah, kita lanjutkan nih barusannya definisi tawakal. Nah sekarang ini kan kembali ke bab 7. Sekarang ini judulnya adalah yakin dan tawakal. Tawakal itu yang demikian. Ini kan judulnya yakin dan tawakal. Ternyata banyak yang salah itu memahami apa itu tawakal. Padahalnya kalau menurut hadis yang pertama, tawakal itu salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab. Padahal selama hidup manusia itu pasti masalah dan harus berikhtiar untuk mengatasinya. Itu seumur hidup seperti itu, manusia itu isinya. Ya, artinya kan tawakalnya dituntut tawakal seumur hidup, tidak boleh berarti lepas dari Allah, karena tawakal itu tadi definisinya sejak awal itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah kadang-kadang banyak yang bagian ininya tidak tidak dilakoni, hanya ikhtiarnya dia lakoni, itu pun dengan berasumsi bahwa atau hanya berpegang kepada ikhtiar yang sudah dilakukannya. Kalau ikhtiarnya seperti ini maka hasilnya itu harus seperti keinginannya, harus seperti perhitungannya. Nah, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar usaha yang dilakukan, kalaupun disadarkan kepada Allah pasti prasangka buruk. Padahal sebelumnya mengatakan manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan hasil. Tapi ketika hasil itu diberikan oleh Allah tidak sesuai keinginannya, maka dia marah-marah kepada Allah, dia berburuk sangka kepada Allah. Nah, ari Allahnya padahal kurang kumaha atuh. Itu berarti sudah menyalahkan Allah. Mengatakan demikian itu sudah menyalahkan Allah. Karena hasil yang Allah tetapkan tidak sesuai keinginan. Banyak yang demikian. Nah, diantaranya penyebabnya ya karena tidak tahu berarti. Ya karena tidak tahunya arti atau makna tawakal yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena tidak dimulai dengan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, dimulainya itu dari ikhtiar. Itu pun dengan pemahaman ketika berikhtiarnya itu seolah-olah Allah tidak terlibat, Allah tidak hadir, Allah itu baru terlibat, baru hadir itu nanti bagian kedua, yaitu setelah manusia selesai berikhtiar, barulah bagian Allah. Padahal kalau dengan demikian ikhtiarnya bebas, kalau nggak ada kaitan dengan Allah. Ikhtiarnya tadi ada kaitan dengan Allah nggak? Ikhtiarnya nih, ikhtiarnya itu ada kaitan dengan Allah nggak?
Kalau nggak ada berarti nggak akan diberi pahala. Ya, kalau tidak ada suatu amal yang tidak ada kaitan dengan Allah, berarti Allah tidak akan memberi pahala. Ya, amal yang diberi pahala oleh Allah itu adalah amal yang dilaksanakan karena taat kepada Allah. Disebutnya baru amal itu ada kaitan dengan Allah. Kalau tidak ada kaitan dengan Allah, tidak ada pahala. Nah, berarti memaknai tawakalnya itu hanya usaha bagian manusia, hasil bagian Allah. Hanya seperti itu berarti. Jadi seperti itu memahami tawakalnya. Kalau memahami tawakal seperti ini, ketika hasil tidak sesuai maka dia akan marah-marah kepada Allah. Dia akan berburuk sangka kepada Allah. Nganaha-naha bahasa Sunda namanya, nganaha-nahanya Allah teh. Gustinya menikah kieu teuing. Menikah kieu teuing padahal kurang kumaha usaha cek urang Sunda mah nepi ka geus beak dengka kudu kumaha deui atuh. Tapi dia menilai bahwa ternyata hasilnya tetap saja tidak sesuai keinginan. Tetap saja tidak sesuai dengan perhitungannya, gitu, perhitungan dirinya. Yang muncul adalah ya itulah dia akan buruk sangka kepada Allah. Dia akan menyalahkan Allah, mengapa hasil yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan. Kalau sudah seperti itu, pasti nggak akan ada bagian akhirnya. Dia yakin nggak bahwa usahanya itu akan diberi pahala oleh Allah? Nggak akan ada. Jadi ngendua we nu bieu, bagian ikhtiar manusia, bagian hasil itu Allah. Nah, ini yang populer kan kalimat ini. Manusia hanya bisa usaha, berencana, Allah lah yang menetapkan hasil. Nah, ini seolah-olah terbagi menjadi dua tahap. Bagian usaha, bagian ikhtiar. Nah, ini bagian manusia. Allah belum terlibat apa-apa. Setelah manusianya selesai berusaha, nah sudah diam, bagian manusia sudah selesai. Artinya sudah manusianya diam saja. Bagian manusia sudah selesai. Sekarang ini bagian Allah. Jadi seolah-olah ini usahanya, lalu dilihatlah setelah manusia selesai berusaha, nah Allah melihat usahanya seperti apa. Gitu lah, seolah-olah seperti itu asumsinya. Allah melihat usahanya begini. Nah, ini nih hasilnya. Padahal kan bukan demikian dengan definisi yang tadi. Ya, tawakal itu i'timadul qalbi 'ala Allah, artinya sejak awal. Jadi pada setiap amal, berarti pada setiap amal itu harus, atau setiap amal itunya itu harus bagian dari tawakal. Eta masuk surga tanpa hisab, setiap amal itu harus bagian dari tawakal. Sejak awal sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan ikhtiar, beramal. Adapun hasilnya bisa sesuai keinginan, bisa tidak sesuai keinginan, tapi yakin. Nah, ini disertai juga dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Ya, kalau melihat nanti di sini belum ke hadisnya nih ya. Hadis nomor 1, nah hadis yang itu yang kriteria, anggaplah kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab itu ternyata ada 4. Nah, salah satunya tawakal. Nah, dengan demikiannya berarti kan setiap amal itu adalah ikhtiar. Setiap amal itu adalah ikhtiar, adalah usaha yang dilakukan oleh manusia. Di mana dari setiap amal, setiap usaha itu kan nanti kan ada hasil. Berarti tawakal itu kan seumur hidup. Kalau demikian, yang tawakal itu seumur hidup, artinya harus seumur hidup. Diawali dengan menyerahkan hati, atau menyerahkan hati di sini terjemahnya,
Menyerahkan hati di sini dalam arti pasrah, menerima apapun yang Allah tetapkan. Ditambah disertai dengan ya beramalah, berusahalah, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Kan setiap usaha, setiap ikhtiar, setiap amal itu pasti ada hasilnya. Setiap amal itu pasti ada buahnya. Dan ternyata juga nih terkait yang ini nih ya, yang Allah sebutkan ada dua ayat yang menyebutkan seperti ini. Yang satu itu yang di surat At-Tin, ya falahum ajrun ghairu mamnun, eta balasan yang Allah berikan, hasil yang Allah berikan, ya itulah balasan dari ikhtiar. Di luar beda lagi itu dengan Allah akan memberi pahala untuk setiap ikhtiar yang dilakukannya. Artinya dari setiap ikhtiar itu Allah akan memberi pahala, baik ketika di dunia Allah memberi balasan, Allah memberi buah, Allah memberi hasil dari amalnya sendiri, mulai dari ketika di dunia sampai nanti di akhirat berupa pahala lah, anggapnya nanti di akhirat berupa pahala. Nah itu yang di dalam surat At-Tin itu, falahum ajrun ghairu mamnun, Allah akan memberi balasan, Allah akan memberi ganjaran yang tidak terputus, artinya dari dunia sampai nanti di akhirat. Tafsilatah berarti itu tanya makna ininya, makna tawakalnya dari sebetulnya itu sudah saya baca ini ya di kitab Dalilul Falihinnya, ada beberapa penulis ini kitab Riyadhus Shalihinnya itu kan tulisan Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi sendiri ya dia mengatakan ikhtalafat ibaratus salafi wal khalafi haqiqati tawakal. Ya berbeda-beda ininya pendeskripsian mungkinnya, atau beda-beda pendefinisian ulama salaf, ulama khalaf, artinya ulama terdahulu ataupun ulama yang kemudian fi haqiqati tawakal, ya tentang hakikat tawakal atau apa sih itu tawakal yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nah di antaranya yang disebutkan beberapa tadinya yang kurang ternyata gitulah, ya kurang mengikat, ya sebutannya kurang mengikat, kurang mencakup. Nah dari definisi-definisi itu, nah itu yang tadinya yang saya temukan ini pendek tapi tepat. Itu definisi tawakal itu seperti ini. I'timadul qalbi 'alallahi ma'a mubasyaratil asbab. Menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dibarengi dengan berikhtiar, berusaha dan beriman kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Nah definisi ini penjelasannya seperti barusan, i'timadul qalbi 'alallah itu paling dulu disebut. Itu yang pokok, berarti itu yang pokok, penyertanya adalah ikhtiar. Penyertanya itu adalah ikhtiar, dan ini tidak boleh dipisahkan, berarti tidak boleh dipisahkan. Apakah hanya pasrah saja atau hanya ikhtiar saja? Nanti kalau di dalam Tahdzibul Akhlaknya, yang menjadi penyakit hatinya dalam terkait dengan makna tawakal ini, bagian yang menjadi penyakit hatinya itu adalah hanya berpegang kepada sebab, atau hanya berpegang kepada ikhtiar yang dilakukan, tidak sejak awal menyerahkan hati kepada Allah. Berarti hanya ini saja nih, ikhtiarnya saja yang selalu dijadikan pegangan, acuan untuk hasil yang diharapkan. Hanya ini saja gitu, berpegangnya acuan, pegangan, landasannya itu hanya sebab. Penyakit hati nanti kebalikan dari tawakal.
yaitu hanya berpegang kepada sebab atau berpegang kepada ikhtiar, itu penyakit hati. Dan obatnya untuk hal seperti itu adalah tawakal. Nah, ternyata definisinya seperti ini. Yang pokok tetap berartinya yang pokok adalah i'timadul qalbi 'alallah. Ini makna tawakal itu adalah ya ini di awal definisi ini kan diawali dengan demikian. Yang disebut tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'alallah. Tapi tidak cukup hanya pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi harus ma'a mubasyaratil asbab. Ini sepasang yang tidak boleh itu dipisahkan. Tapi yang pokok adalah namanya juga tawakal. Tawakal itu kan artinya tadi secara bahasa kan mewakil kan, menyerahkan sepenuhnya. Ini yang pokok adalah menerima, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya demikian, ma'a mubasyaratil asbab, wajib disertai dengan ikhtiar, harus ada usaha yang dilakukan. Sebetulnya kalau bagi orang yang beriman, mana yang lebih penting? Apakah hasil yang sesuai keinginan atau dari usaha yang dilakukannya ini Allah memberi pahala? Mana yang lebih penting sebetulnya? Kalau bagi orang yang beriman mau lebih penting pahala, biar bagaimanapun akan baiklah hasil mah memang manusia juga bukan bagiannya. Ya, adapun hasilnya mau sesuai keinginan, mau tidak sesuai keinginan, sesuai perhitungan ataupun tidak, bahkan bagi seorang mukmin itu tidak akan muncul buruk sangka, apalagi menyalahkan Allah. Tetap saja yakin bahwa inilah hasil terbaik yang Allah berikan. Muncul pemikiran demikian karena rumoso tanu eta, karena ya merasa bahwa ini memang manusia bodoh. Apa benar itunya? Apa benar kalau usaha ikhtiar yang seperti ini hasilnya itu harus seperti yang dipikirkannya? Ternyata setelah Allah menetapkan hasil yang berbeda, di waktu kemudian baru menyadari, oh benar geningan, ternyata benar itu yang ditetapkan oleh Allah itu, ternyata itu memang hasil yang itu hasil terbaik. Asal menyalahkan. Ya asalnya menyalahkan gitunya, mengapa? Kalau contohnya yang tadi sudah anggaplah gitunya sudah keluar biaya banyak gitu kan untuk mengobati, untuk kesembuhan orang tuanya, ternyata dirawat beberapa hari, beberapa lama di rumah sakit meninggal, kan asalnya kecewa. Padahal geus beak naon gitu kan, curang Sunda geus jujualan, terus ngahutang gitu untuk mengobati orang tuanya, malah meninggal bukan sembuh. Ternyata di beberapa waktu kemudian barulah terasa, baru menyadari ternyata itulah yang terbaik, benar mending maut. Karena bisa jadi itu muncul terasa ternyata apa yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Nah, terus gitu tanya semua makna tawakal, nanti kita masuk gitu ke sebelum hadis-hadisnya, nanti diawali dengan ayat-ayat ya tentang dua judul ini, tentang yakin dan tawakal. Ya, dimulai dengan ayat-ayat tentang yakin, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat tentang tawakal. Nah, setelah ayat-ayatnya ya barulah masuk ke hadis-hadisnya. Nah, yang pertama yaitu hadis yang yadkhuluna jannata bi ghairi hisab wala azab. Yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wala azabin.
ada umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan tidak kena gitulahnya, tidak kena oleh azab sama sekali. Tahu tanya ayat belum ke ayatnya sihnya, karena memaknai tawakal dulu saya baca di kitab Dalilul Falihinnya juga ternyata panjang sebetulnya penjelasannya. Di antaranya memasukkan beberapa definisi mulai dari ulama terdahulu sampai yang terkemudian. Nah, tapi tak kurang lebih gitulah. Ini nih definisi yang paling pas, pendek tapi benar-benar mencakup. Itu saya ambil yang tadinya i'timadul qalbi 'ala Allah wa mubasyaratil asbab wal imani billahi bi annahu la yudhi'u ajrul amilin. Ini saya ambil dari kitab Tahzibul Akhlak. Kalau di kajian Tahzibul Akhlaknya bab ini masih lama, entah 2038 mungkin. 2038 masih kan kakak bahas. Masih lamanya penyakit hati nomor urut berapa gitulah pembahasannya ya. Sementara kajian kita itu kan baru sampai nomor 10 ujub G can beres-beres. Penyakit hati nomor 10 ujub tawakal mau 20 genep gitu kan, sebarah masih lama. Masih jauh.